Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 8-11 ya. Terima kasih kepada Pak Yehuda yang mendampingi saya membacakan pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan Pak Yehuda. Ya, baik Pak. Yang pertama dari seorang pria berusia 51 tahun, menikah, tinggal di Surabaya. Shalom Pak Eras, gembala saya. Saya sudah mengikuti khotbah Bapak sejak tahun 2015, waktu Bapak menyampaikan renungan jam 7.30 di Radio Bahtera Suara Yuda. Terima kasih, pertanyaan saya sudah dijawab di Abam 790. Saya menganut Hyper Grace sebelum ikut khotbah Bapak. Sekali selamat, tetap selamat. Tapi saya dicerahkan bahwa kita harus menjadi dewasa dalam roh, bukan susu lagi, tapi makanan keras yang kita makan. Yang saya mau tanyakan adalah, apakah Kitab Roma 8 ayat 1 yang mengatakan tidak ada penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus yang tidak hidup dalam daging, tapi dalam roh. Ini yang membuat kita tidak takut menghadapi kematian. Oke, saya potong dulu. Ya. Kalau kita tidak lagi hidup menurut daging, tapi menurut roh, kita bukan hanya yakin masuk surga, tahu. Jadi keyakinan itu bukan dari pikiran atau nalar, harus dari pengalaman hidup ketika seseorang di dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup dalam kesucian. Kesucian itu disadari, ya. Itu yang membuat kita tahu kita akan masuk surga. Teruskan. Ya, baik. Karena kejadiannya 4 tahun yang lalu, waktu AI dari istri penanya, istri saya meninggal, dan saya melihat dengan kepala sendiri nafas berat sebelum meninggal. Ini AI ya, tante AI, ya? Tante dari istrinya. Ya. Seperti tidak rela dan belum waktunya, usia 56 tahun Pak meninggalnya. Dan saya tanya Tuhan, kenapa selalu seperti ini orang-orang ini, maksudnya seperti orang ini, seperti ini orang yang mau meninggal ini maksudnya. Dan saya dapat jawaban dari Roma 8 ayat 1, diingatkan melalui Alkitab yang Bapak bacakan. Ya, anyway, pertanyaan saya sebelumnya yang Bapak bacakan, berdoa yang saya tanyakan berdosa. Terima kasih banyak gembalaku. Oke. Ya. Oke, jadi hidup menurut roh, tidak menurut daging itu hidup dalam kesucian. Ya. Yakin kita masuk surga. Dan kita bukan hanya yakin dalam nalar, tapi dari pengalaman hidup. Sebab dalam kesucian itu ada hubungan interaksi dengan Tuhan. Nah, itu rahasia iman setiap orang yang sungguh-sungguh. Ya. Teruskan. Saya sejak kecil Katolik, tahun 94 ikut retreat Romo Yohanes dan akhirnya bisa mengerti mengapa saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Tapi dalam perjalanan menyimpang percaya teologi kemakmuran yang sangat bertolak belakang dengan rencana Tuhan. Saya ketemu khotbah Pak Eras sangat cocok, gak pusing dengan yang lain. Kadang-kadang bisa dicerahkan saat berlutut berdoa sambil dengar khotbah Bapak. Pencerahan bagi saya pribadi. Saya mau melayani Tuhan Yesus Pak, tapi saya juga harus berjuang untuk menyekolahkan anak saya yang 2 orang ke kedokteran. Saya sudah mengalami berkat jasmani dari Tuhan Yesus, cuman mungkin karena saya kurang dengar-dengar, saya melanggar perintah Tuhan Yesus dan saya minta ampun. Saya merasa kalau saya kudus tak bercacat, saya akan dituntun ke seluruh kebenaran yang akan memerdekakan dari apapun. Merdeka dari waktu yang membatasi saya, merdeka dari takut tidak punya uang, merdeka dari takut mati, merdeka dari tidak dihargai orang, yang penting dihargai Tuhan Yesus. Mantap sekali ini. Ya. Hati saya sangat lembut Pak. Kadang dengar khotbah Bapak di mobil bisa nangis sendiri. Kadang sebelum dengar khotbah Bapak, saya sudah diingetin duluan dari suara hati saya. Saya ingin membela ketidakadilan di Indonesia, ini terlebih untuk orang miskin dan nggak punya kuasa untuk memohon keadilan dari berbagai kasus dan bobroknya pengadilan di Indonesia. Saya nggak mau saya tinggi hati atau sombong rohani, sehingga saya rasa saya cukup berlutut berdoa di pagi hari aja. Saya utang nyawa kepada Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus terhadap saya sempurna. Tapi kasih saya terhadap Tuhan Yesus nggak sempurna, sehingga saya masih takut nggak punya duit, takut nggak dihargai karena nggak ada uang. Padahal pada saat saya memberi karena kekurangan, pada saat itu saya bisa dapat proyek, dapat telepon tidak terduga untuk mengerjakan pipa gas dan lain-lain. Oh iya, saya saat ini produksi minyak kelapa home industry yang saya manfaatkan sendiri untuk buat sabun herbal.
Saya juga seorang kontraktor pipa gas boiler. Saya ingin membagi kemampuan saya meracik resep sabun herbal dengan atau kepada jemaat GSKI yang masih minus. Oke. Iya. Ini niat yang bagus ya. Dilampirkan foto-foto di sini. Jadi kami memperhatikan serius tawaran ini, ya. Bila perlu nanti mengajarkan mahasiswa kita yang di Jakarta, di Medan atau Kupang untuk membuat sabun herbal ini. Ya, apalagi di Kupang ya atau di Medan banyak kelapa. Terima kasih kepada Pak Sony ya. Sony Runtuh Kahu ya. Kami menyambut baik tawarannya dan kami pertimbangkan untuk menghubungi Pak Sony, menghubungi Pak Sony untuk itu. Dari tulisan Anda kami menangkap ketulusan Anda dan kesungguhan mencari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baik. Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 37 tahun, sudah menikah di daerah Parapat. Shalom, apakah orang Kristen bisa kena pelet? Mestinya Kristen yang benar tidak. Terus? Dan apakah seorang hamba Tuhan ada yang memegang sebuah jimat-jimat? Ya, terima kasih. Saya tidak tahu secara langsung ya. Tetapi saya mungkin lupa ya. Di Indonesia bagian timur dulu ada yang saya dengar dari kesaksian orang. Ada pendeta yang pakai opo-opo di gespernya ya. Selalu saja ada ya pendeta atau hamba Tuhan yang memiliki jimat, tetapi prosentasenya saya kira kecil sekali. Apalagi di kalangan karismatik itu hampir tidak ada saya kira. Karena orang-orang karismatik resisten sekali terhadap yang namanya jimat, opo-opo, dukun gitu. Oke, saya kira itu. Saya tidak tahu apa latar belakang pertanyaan ini. Ya. Tapi yang jelas hiduplah dalam kekudusan, tidak akan bisa dipelet. Ya. Mungkin ada kasus ya, hamba Tuhan yang memelet orang gitu. Sehingga ada pertanyaan ini. Oke, digumul dalam doa dulu, jangan mudah menuduh ya. Sebab jatuh cinta itu kadang-kadang seperti orang dipelet. Ya. Oke. Ya. Baik Pak, selanjutnya dari seorang wanita berusia 38 tahun, sudah menikah dengan 2 orang anak. Dari daerah Kupang, NTT. Shalom Bapak Rohaniku, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Sebelum saya bertanya, saya ingin mencurahkan sedikit kesedihan saya. Sekarang saya bekerja di Malaysia sebagai ART, asisten rumah tangga. Saat saya datang ke sini, saya berdoa agar dapat bos yang baik dan diizinkan Tuhan. Saya menjaga seorang nenek berumur 85 tahun di rumah ini, kami hanya berdua. Namun pada akhir bulan Desember 2022, saya berdoa kepada Tuhan, tidak meminta apa-apa. Pada tahun 2023, saya hanya berharap hidup tanpa celah. Awal cerita saya berada di bulan Januari 2023. Nenek yang saya jaga meninggal dan saya harus kembali tinggal di rumah anaknya. Di sana ada artinya ini, sehingga kami berdua tinggal dalam satu rumah, mungkin aunty gitu Pak ya. Pada saat itu saya pernah kirim surat ke atasan saya dan mengatakan kepada Bapak bahwa teman saya sedang sakit, bos tidak ada. Dan saya tanya apakah saya boleh melaporkan ke bos. Namun Bapak mengatakan agar saya diam dan bersabar karena Tuhan pasti akan mengatasi masalahnya suatu hari nanti. Saya mendengarkan nasihat Bapak. Meskipun hati saya terkadang ingin melawan, namun ada suara di hati saya yang mengatakan, ingat kata Pak Eras 3D. Ini maksudnya diam. Selama 3 bulan saya hidup dalam keadaan itu. Saya selalu berdoa dalam hati saya bahwa Nuh dan Lot dipisahkan dan diselamatkan dari orang-orang jahat di zaman purba. Saya percaya Allah yang sama akan menyelamatkan saya di zaman ini. Tiba-tiba ibu dari bos perempuan saya terkena serangan jantung dan saya dipindahkan dari tempat itu untuk menjaga orang tua dari bos perempuan saya. Saya dipisahkan dari teman-teman saya. Tetapi saya percaya Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu untuk membantu orang yang sungguh-sungguh tekun dan beriman. Saat ini saya dikelilingi oleh orang-orang baik dan saya selalu mengikuti semua acara yang Bapak
Bapak ikuti di Truth ID, yang ada di Truth ID. Meskipun saya bekerja, saya tetap berusaha untuk tidak terganggu oleh hal-hal lain. Seperti yang Bapak katakan, apa yang tidak perlu dilihat di skip saja. Oh iya Bapak rohaniku, ada hal lain yang ingin saya ceritakan kepada keluarga saya. Dulu ibu saya meninggal saat berusia sekitar 50 tahun, dan 3 saudara laki-laki saya juga meninggal dalam usia yang sama. Bahkan ada yang baru berusia 40-an. Orang-orang tua di kampung kami mengatakan ada masalah di kakek kami yang tidak kami ketahui. Tapi yang jelas penyakit yang dialami saudara-saudara laki-laki saya hampir sama persis, sakit perut yang parah. Kami telah berusaha selama 5 tahun terakhir untuk mencari tahu apa penyebabnya, tetapi sepertinya tidak ada titik terang. Saya berdoa meminta petunjuk Tuhan, tetapi ada suara di hati saya yang hanya mengingat kata-kata Bapak rohani. Saya tergerak untuk menulis surat ini. Jika bisa Bapak, tolong doakan pembebasan saya dan saudara-saudara saya agar kami bisa terlepas dari kutukan nenek moyang kami. Bapak, agar kutukan ini tidak sampai ke anak cucu kami. Tolong, jika bisa doakan melalui doa pagi. Saya selalu mengikuti doa pagi setiap hari, meskipun saya kadang-kadang terjaga, tetapi saya tetap berusaha. Karena saya tahu bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Bapak atas doanya. Saya selalu mendoakan Bapak setiap malam agar Bapak selalu sehat dan panjang umur. Karena masih banyak orang yang membutuhkan Bapak. Selamat selalu Bapak rohaniku. Kita baca kesaksian ini kan. Diam, lalu Tuhan pindahkan. Kalau dia bereaksi mungkin kondisinya berbeda. Mengenai kutuk, ya, kita tidak tahu penyakit itu apakah penyakit bentuk menular yang memang dari gen turun ke anak, atau yang dikatakan oleh banyak orang kutuk. Jadi secara mistis ada penyakit yang diturunkan. Tapi kalau Anda menjadi orang Kristen seperti ini, ya, tidak akan bisa kena kutuk. Karena kutuk telah dipakukan di kayu salib. Ya. Bisa kita batalkan semua kutuk dalam nama Yesus Kristus. Anda pun juga bisa membatalkan dalam nama Yesus. Saya putuskan hubunganku dengan kutuk-kutuk orang tua. Bisa, lakukan sendiri. Ya, di hadapan Tuhan. Karena Tuhan hadir di ketika Anda berdoa. Dan alami kuasa Tuhan itu. Sehingga tidak akan turun ke anak, cucu, cicit, ya. Anda bisa putuskan sendiri. Tidak harus melalui pendeta, ya. Tuhan memberkati dan terus berjuang. Pesan saya, hemat, ya. Uang disimpan. Untuk suatu hari Anda punya modal kerja di Indonesia. Entah di Kupang, entah di Jakarta, entah di mana. Tuhan memberkati. Ya. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita berusia 25 tahun. Shalom Om Eras, saya sedang menjalani S2 di Sydney. Saya ingin tanya bagaimana menggarami adik lelakinya S1 supaya jadi disiplin, karena dia selalu underperforming. Sudah bisa fail satu subjek dan saya sudah memberi input yang berbobot kepada mama yang berkaitan dengan parenting style papa plus mama. Intinya adik kurang memiliki idealisme untuk kualitas karakternya. Sementara dia sering dihukum untuk alasan yang tidak jelas dan sering diberi komputer atau mouse yang tidak berkaitan dengan academic performance. Karena lingkungan tidak stabil dengan konsekuensi dan reward, adik dididik menjadi malas. Dan kami dari keluarga yang berkecukupan dan cukup tanda petik bergaya. Mungkin karena dia anak kedua, maka orang tua jadi santai dalam mendidik. Kalau saya dididik keras oleh mama untuk hobi baca dan hobi musik, sehingga saya cukup memiliki sifat idealis dan perfeksionis yang ke-translate setidaknya dalam sekolah. Begitu Pak. Ya. Ya. Oke. Sebenarnya data mengenai adikmu tidak terlalu lengkap ya. Tapi tidak apa. Di sini sebenarnya dibutuhkan hikmat. Sebab yang kau hadapi bukan hanya adik, tapi orang tua yang memberikan didikan yang tidak tepat. Kamu harus minta hikmat Roh Kudus. Apa yang harus kamu lakukan? Baik terhadap adik maupun terhadap orang tua. Nanti kamu akan diberi Tuhan hikmat.
kata-kata apa yang patut kamu ucapkan untuk orang tua, kapan, di mana, ya, bagaimana, ya, caranya. Juga terhadap adik, tidak sembarangan kita bicara. Ada waktu yang tepat, cara yang tepat, tempat yang tepat. Minta Roh Kudus pimpin. Yang jelas Roh Kudus pasti bicara. Kalau ini menjadi bebanmu dan kamu menjadi kekasih Tuhan, Tuhan tidak akan menyakiti hatimu. Jadi kekasih Tuhan, ya. Hidup suci menjadi kekasih Tuhan. Tuhan tidak akan melukai hatimu dengan keadaan keluargamu atau karena orang yang kau kasihi. Selamat berjuang. Tuhan memberkati, dan salut saya kepada kamu dengan usia 25 tahun, ya. Di luar negeri kamu tidak tercemari oleh lingkungan. Puji Tuhan. Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 54 tahun, sudah menikah, tinggal di Austin, Texas, USA. Bapak Pendeta Erastus yang saya hormati dan Bapak rohaniku yang sangat memberkati saya. Please maklum ya kalau bahasa Indo saya ketinggalan zaman. Saya di US sejak 1988. Saya ikuti semua khotbah Pak Eras, Abam, Waski, Sunday Services, semua logos suara kebenaran. Terima kasih Pak Eras, pengajaran-pengajaran dan kebenaran Bible yang hebat dan merubah hidup saya significantly. Berita kebenaran yang Pak Eras sampaikan ini menyelamatkan saya dari depresi, suicidal thought, pemikiran untuk bunuh diri. Ya, pemikiran untuk bunuh diri, suicidal thought, Yes. Thank you so much. I'm so grateful for you. You Terima must kasih. welcome. Ya. Oke. Pak, boleh tanya, ketika Tuhan Yesus lahir, apakah logos sudah ada di dalam dia? Belum, Ya. belum. Ya, ini pertanyaannya. Makanya dia harus bertumbuh. Teruskan. Ya. Atau Yesus had a choice untuk menerima logos? Ya, she had a choice to, she had a choice. Jesus, he. Ya, He had a choice untuk menerima logos, ya Pak. Kita manusia punya option ya untuk menerima logos, betul Pak? Ya. Jadi manusia biasa bisa memilih untuk menerima logos atau tidak, seperti menerima atau tidak menerima Roh Kudus. ya. Jadi kalau orang mau memberi waktu mendengar khotbah, Ya. mau bertumbuh, berdoa, Roh Kudus bicara. Nah itu logos. Bukan dari khotbah saja. Justru kalau orang hanya pakai akal tanpa mendengar Roh Kudus, itu tidak mendengar logos. Jadi kebenaran yang disampaikan Tuhan lewat hati kita oleh Roh Kudus melalui setiap peristiwa hidup itu menerima logos. Ya. Itu baru namanya menerima logos. Ya. Jadi jangan heran kalau orang sekolah teologi tinggi-tinggi moralnya rendah. Karena dia tidak menerima logos, dia hanya punya pengetahuan Alkitab. Bible knowledge, just Bible knowledge. Ya. Jesus had a choice. Iya. Oke, teruskan. Ini pertanyaan selanjutnya, apakah logos itu beroperasi seperti Roh Kudus? Benar sekali. Roh Kudus itu sebagai speaker, Roh Kudus itu sebagai loudspeaker yang menyuarakan, Pengeras suara. sekaligus mengeraskan suara dari apa yang kita dengar, dari khotbah, dari buku, dari pemahaman kita tentang Tuhan. Biasanya dalam kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa tertentu. Ya. Semangat terus ya Pak Eras. Orang seperti saya walau jauh ini, saya terberkati dan terselamatkan dengan seminar Logos. Dampaknya luar biasa, jauh lebih amazing ke seluruh dunia. Magnitude-nya jauh lebih besar dibanding sejumlah orang-orang yang membuli Bapak maksudnya, dan tidak punya nurani. Seperti filter Pak, orang-orang yang mengasihi Tuhan menerima kebenaran ya Pak. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga dan GSKI family. We love you and support you always. Waduh, puji Tuhan. Terima kasih kepada, thank you so much for Jenny Prusa. Ya. Jenny Prusa, for your letter. It support me. Okay. Thank you. It comfort me also. Ya. Okay, bless you. Okay, Tuhan memberkati. Ya. Berikutnya dari seorang putri ini Pak, usia 11 tahun. Ya, sebentar. Ibu itu diberkati lewat Logos ya. Iya, seminar Logos. Jadi kita tidak boleh lemah. Terus mengajarkan Logos yang benar, yang mengubah hidup orang. Iya. Ya, tidak usah kita terpengaruhi oleh suara bullying orang. Ya.
Ya. Lalu tadi ada orang-orang yang mengasihi Tuhan bisa menerima kebenaran. Nah, itu bagus tuh. Iya. Jadi kayak ada saringan gitu. Betul, ada filternya, Pak. Ada filter dengan kejadian ini. Orang yang nuraninya baik akan mendengar logos dan ikuti kita. Yang memang nuraninya tidak baik, dia bisa resisten, reject terhadap kita. Iya. Ini bagus ya. Iya. Bagus. Dan memang kenyataannya kita melihat itu Iya. dalam kehidupan di sekitar kita hari ini. Oke, teruskan. Nah, selanjutnya Pak, dari seorang putri berusia 11 tahun. Halo Pak, saya ada pikiran yang buat saya bingung. Saya mau tahu pendapat Bapak bagaimana. Mungkin setelah saya dapat penjelasan, saya tidak bingung lagi. Ya, mungkin setelah saya dapat penjelasan, saya tidak bingung lagi. Di hari-hari saya di sekolah, saya suka sekali bicara tentang Tuhan Yesus. Ya, banyak teman yang pikir saya aneh sih, walau di situ sekolah Kristen. Mereka beberapa kali tanya, saya senang sekali kalau mereka tanya, saya bisa berjam-jam omong. Tapi ada beberapa anak yang tanya untuk bercanda doang, untuk bully sama saya. Nah, dari situ saya sakit hati, tapi juga dari situ saya sudah punya pola pikir, semua akan berakhir. Kita bakal kembali ke tempat masing-masing dan nggak ada yang bisa diharapkan dari dunia. Aduh, hebat. Iya, ini 11 tahun, Pak. Itu buat saya kuat sementara, tapi pas dibully lagi saya roboh. Jadi akhirnya saya ceritakan ke tante. Tante bilang kalau usiamu sekarang belum cocok untuk menginjili. Kapasitasnya belum cukup. Ini kan mencakup kehidupan kekal. Baca buku teologi itu belum cukup. Harus doktor dulu. Dari sini saya bingung, menurut Pak, saya harus bagaimana? Nasihat tantemu mungkin kurang tepat ya. Menginjil itu tidak harus jadi doktor. Nah, kalau orang tidak sekolah teologi, apakah tidak menginjil? Tapi setiap orang Kristen itu harus jadi saksi. Artinya untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat. Juru selamat artinya mengubah hidup. Nah, bagaimana hidup kita menjadi bukti bahwa Yesus juru selamat? Hidup kita diubah. Nah, kepada teman-temanmu, kamu bagus bisa bicara tentang Tuhan. Tapi lebih bagus kamu menunjukkan perilakumu yang baik. Ya, tidak ikut nyontek, tidak ikut berkelahi, tidak ikut ngomongin orang, helpful, suka menolong. Itu langkah yang baik. Ada firman Tuhan mengatakan jangan membuang mutiara kepada babi. Artinya kita jangan omong sia-sia kepada orang yang tidak menghargai perkataan kita. Mereka tanya untuk membuli, jangan urusan. Kalaupun kita bicara tentang Tuhan untuk orang tertentu, ya dicari tempat yang orang lain tidak perlu mendengar. Dan kalau kamu dibully, itu tanda kamu di pihak Tuhan. Jadi sekali lagi, tanda kamu mungkin kurang tepat menasihati itu. Ya, tidak harus sekolah teologi. Semua kita harus jadi saksi. Artinya melalui perbuatan kita, kita membuktikan bahwa Yesus benar-benar juru selamat. Dan itu harus dilakukan semua orang, termasuk kamu, sejak umur 11 tahun. Tapi nasihat Om Eras, tidak usah banyak bicara kepada orang yang tidak ingin mendengar kamu bicara. Karena dunia ini gelap sekali, nak, jahat sekali. Ya, oke, mantap kamu, Tuhan berkati. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita berusia 67 tahun, Ya. menikah. Shalom Bapak Pendeta Erastus. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanannya. Saya sudah menerima kaset-kaset dan CD lagu-lagu dari Bapak. Semoga menjadi kekuatan iman kami. Saya mau bertanya Pak, dulu saya pernah selingkuh di tahun 95 dan sekarang orangnya sudah meninggal. Terus suamiku balas selingkuh juga, bahkan sampai beberapa wanita. Anehnya sekarang ini sering mendengarkan Abam. Dengan jujur mereka menceritakannya kepada saya sampai sedetil-detilnya. Ini Iya, nggak apa-apa. dari main seksnya yang membuat saya jengkel marah. Gimana Pak solusinya? Kelihatannya jujur tapi menyakitkan. Anehnya sekarang dua ini. Sekarang ini gitu. Sekarang ini akhir-akhir ini. Yang sering mendengarkan Abam dengan jujur. Mereka menceritakan, maksudnya suaminya ya. Iya, ini Siapa agak ini? kurang begitu jelas juga yang menceritakan ke penanya siapa begitu Pak. Oh begini, Dengan begini jujur aja. mereka menceritakannya, iya. Kita tidak usah menanggapi orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak patut kita dengar.
Dengarkan apa yang Tuhan ikut mendengar dan senang mendengarnya. Lihat apa yang Tuhan ikut melihat dan menikmatinya. Jangan melihat, mendengar apa yang Tuhan tidak berkenan ikut mendengar dan melihatnya. Cukup jawabnya. Jadi kamu tidak perlu pedulikan itu. Sampai suatu saat kau berkata, maaf saya tidak mau mendengar ini lagi. Ya? Hindari. Supaya kita tidak terdistrak pikiran kita. Tapi usia Anda sudah 67 tahun loh. Ya, mestinya lebih teduh, lebih tenang. Tidak usah terganggu dengan hal-hal begini. Karena usia ibu juga sudah cukup. Ya, yang mungkin seperti umur saya juga. Kita tidak lama pulang ke langit baru, bumi baru. Ya, oke, teruskan. Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 69 tahun, sudah menikah selama 47 tahun begitu ya. Tinggal di Sydney. Shalom Pak Eras, kalau orang tidak percaya apa yang dimengerti Pak Eras tentang Yesus di seminar Logos, apakah orang itu masuk neraka? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Ini dari Pak Thomas Risanto ya, usia 69 tahun. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya yang sekaligus memberikan kesan Anda percaya terhadap kebenaran yang saya kemukakan. Kalau mereka tidak percaya kebenaran yang saya sampaikan, belum tentu masuk neraka. Ya, tetapi menurut saya sulit untuk mencapai kekudusan puncak. Sebab seminar Logos ini tujuannya membuat kita fokus pada kesucian puncak. Kekudusan ideal yang harus kita capai dipenuhi Logos seperti dipenuhi Allah. Dan itu Yesus telah lakukan. Dan kita juga harus lakukan itu. Dan itu satu-satunya tujuan hidup kita. Maka dalam seminar saya juga pernah berkata, kalau Anda tidak percaya ini, Anda masih mengikuti ajaran lama, oh silahkan. Belum tentu Anda masuk neraka. Saya ngomong gitu kan. Iya. Tapi sebaliknya mereka memandang saya sesat masuk neraka bagi mereka yang tidak setuju. Padahal buah hidup orang yang betul-betul mendengar seminar Logos akan terasa. Betul? Ya. Akan terjadi perubahan yang hebat. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ayo. Ya. Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 30 tahun, single, tinggal di Sumatera Utara. Shalom Pak Eras, izin bertanya. Apakah bisa Tuhan berbicara melalui mimpi? Saya jawab, iya. Sangat bisa. Terus. Ya. Saya pernah bermimpi mendengar suara seorang pria menyuruh saya untuk membaca kitab Yohanes 14 ayat 15. Lalu saya terbangun jam 3 pagi dan berdoa minta petunjuk Tuhan. Apa makna dari Yohanes 14 ayat 15 itu Pak? Mohon bimbingan dan penjelasan Bapak mengenai ayat tersebut supaya saya semakin paham apa perintah Tuhan yang harus saya lakukan. Oke. Coba kita baca dulu. Saya bacakan Pak, Yohanes 14 ayat 15. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oh, ya. Sebenarnya itu bisa diringkas. Anda selalu bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Karena perintah Tuhan tidak diwakili oleh hukum Taurat atau perintah hukum secara umum. Tuhanlah hukum kita. Tuhanlah hukum kita. Jadi, lakukan segala sesuatu seturut dengan pikiran perasaan Allah. Yang sama dengan hidup suci. Oke, saya kira itu jawaban saya. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Episode 812. Tuhan memberkati.